Malam itu, suasana di rumah mertua terasa begitu berat. Udara hangat bercampur aroma masakan tradisional yang tak mampu menghapus kegelisahan yang mencekam di dada. Aku duduk di antara keramaian keluarga besar, tapi rasanya sepi sekali. Tangan gemetaran ku genggam gelas berisi teh manis hangat. Mataku berusaha menatap sekeliling, tapi tak mampu menghindari tatapan tajam Ibu Ratna yang seolah membakar kulitku. Sejak aku melangkah masuk, pandangannya tak pernah lepas dari wajahku. Seperti menimbang-nimbang, menilai setiap gerak-gerikku dengan penuh celah. Dia terlalu sederhana, pikirnya, dan aku tahu itu bukan pikiran yang baik untukku. Percakapan di meja makan mengalir, tapi aku seperti berada di dunia lain. Dewi, adik iparku, duduk di sebelah Ibu Ratna. Tawa kecilnya sesekali terdengar, membalas setiap kata yang diucapkan ibunya dengan candaan yang menusuk. Kamu tahu, Aisyah itu memang dari desa. Tidak seperti kita, bisik Dewi dengan nada meledek. Mana mungkin bisa mengimbangi anak ibu? Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyembul. Arman, suamiku, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar sepupunya yang baru pulang dari luar negeri, tapi suaranya lemah, tak cukup kuat untuk melindungiku dari badai kata-kata itu. Hatiku sesak karena suamiku, pria yang aku cintai, membiarkan aku disakiti tanpa pembelaan. Lalu, Ibu Ratna mulai berbicara dengan suara keras, jelas terdengar oleh semua orang. Aisyah, kamu tahu, aku tidak mengerti kenapa anakku memilihmu. Kamu tidak berguna sebagai istri, tidak bisa memberikan masa depan yang layak untuk anak kami, ucapnya dengan penuh keangkuhan. Matanya menyala-nyala, tak menyisakan ruang bagi bantahan atau rasa iba. Suasana hening, semua mata tertuju padaku. Dewi tertawa kecil sambil memalingkan wajahnya, sementara beberapa anggota keluarga lainnya terlihat terkejut tapi tidak berani bersuara. Aku berdiri di sana, menahan air mata yang hendak tumpah, menyembunyikan kepedihan dengan senyum yang dipaksakan sekuat tenaga. Di dalam hatiku, semuanya terasa hancur berkeping-keping. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hingga ke dalam jiwa. Namun aku tahu, menangis di sini tidak akan mengubah apapun. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk anak kecilku yang menunggu di rumah. Di saat itu aku berjanji pada diriku sendiri, dengan suara hati yang bergetar namun penuh tekad. Malam itu, mereka pikir aku akan menangis. Mereka tidak tahu, aku sudah memutuskan sesuatu. Aku tak lagi menjadi korban dalam cerita mereka. Malam ini adalah titik balik. Malam di mana aku memulai babak baru dalam hidupku, bukan sebagai wanita yang terhina, tapi sebagai perempuan yang berdiri dengan harga dirinya. Waktu berlalu dengan lambat setelah malam yang menghancurkan itu. Aku duduk di sudut ruangan, mencoba meredam gelombang emosi yang berkecamuk di dalam dada. Bayangan wajah Ibu Ratna yang penuh kebencian terus terngiang, menyayat hati yang sudah lelah. Tapi di balik kesunyian itu, pikiranku melayang jauh ke masa lalu, ke saat-saat yang membentuk siapa aku sekarang. Aku teringat saat pertama kali meninggalkan kampung halaman, meninggalkan segala mimpi dan harapan yang dulu kuanyam dengan penuh semangat. Aku seorang gadis sederhana dari desa kecil, dengan cita-cita yang tak seberapa tapi penuh harapan. Namun, pernikahan dengan Arman membawa tanggung jawab baru yang harus kuemban. Aku rela melepaskan keinginanku demi keluarga kecil kami, demi masa depan anak kami yang belum lahir saat itu. Diam-diam aku bekerja keras. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga mengambil pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Tiap malam, ketika semua sudah terlelap, aku duduk di meja kecil di kamar, menyelesaikan pekerjaan lepas yang kubawa dari kantor. Tak ada yang tahu tentang perjuangan ini, bahkan Arman sendiri terkadang tak menyadari betapa besar bebanku. Aku tidak pernah mengeluh, karena aku tahu ini semua demi mereka. Di suatu laci tersembunyi, aku menyimpan dokumen penting, surat-surat dan bukti-bukti yang bisa mengubah nasib kami. Dokumen itu bukan hanya soal uang, tapi juga tentang masa depan Raka, anak kecil kami yang polos dan penuh harapan. Aku tahu, jika saatnya tiba, aku harus memperjuangkan hak kami dengan segala cara, meski itu berarti harus melawan keluarga suamiku sendiri.
Rasa cinta kepada Arman begitu besar. Namun kesepian selalu menyusup di sela-sela kebersamaan kami. Arman adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Tapi seringkali ia terjebak dalam bayang-bayang ibunya yang keras. Aku merasa sendirian. Seperti melawan badai tanpa pelindung. Tapi aku tidak pernah berhenti berharap. Berharap bahwa suatu hari ia akan melihat aku bukan sebagai beban, tapi sebagai wanita yang berdiri teguh untuk keluarganya. Ketika aku kembali ke ruang makan, suara Ibu Ratna kembali menusuk telinga. Kata-kata kasar tentang aku dan keluarga kecil kami mengalir deras tanpa henti. Aku bisa merasakan pandangan menghina dari Dewi, yang terus menambah luka di hati. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap detik yang berlalu membawa aku semakin dekat pada keputusan yang telah lama kupendam. Dengan langkah perlahan, aku berdiri dan menatap semua orang yang hadir. Ruangan yang tadinya penuh dengan tawa dan kebencian kini hening seketika. Aku tahu mereka menantikan kata-kataku, mungkin berharap aku akan merendahkan diri atau memohon maaf. Tapi bukan itu yang akan aku lakukan. Suaraku bergetar sedikit saat aku membuka mulut, namun tekad mengalir kuat dari dalam hati. Bolehkah aku bicara sebentar? Tanyaku dengan suara yang tegas namun tenang. Semua mata tertuju padaku, penuh rasa ingin tahu dan ketegangan. Aku tahu ini saatnya. Saat aku harus mengungkapkan rahasia yang selama ini kusembunyikan, yang akan mengguncang dunia mereka dan mengubah segalanya. Aku menarik napas, mempersiapkan diri untuk langkah besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdentum kencang. Suasana di ruangan itu sangat sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Mataku menatap satu persatu wajah yang menunggu dengan penuh antisipasi. Aku mulai berbicara dengan suara lembut. Suaraku bergetar di awal, tapi semakin lama semakin mantap. Aku tahu kalian semua sudah lama memandangku dengan sebelah mata, kataku pelan. Tapi ada hal yang belum kalian tahu tentang aku. Tentang siapa aku sebenarnya, dan apa yang sudah kulakukan demi keluarga ini. Mataku tak beranjak dari wajah Ibu Ratna yang kini mulai menunjukkan tanda kebingungan dan sedikit kekhawatiran. Dewi di sampingnya terlihat pucat, napasnya tercekat, dan aku tahu dia mulai menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Aku bukan hanya istri biasa yang kalian anggap remeh, lanjutku. Aku yang selama ini diam-diam menanggung beban yang kalian kira hanya milik Arman atau keluarganya. Aku yang membiayai rumah ini. Aku yang bekerja keras tanpa kalian ketahui. Senyum kecil muncul di sudut bibirku, tapi bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum kemenangan yang diraih dari perjuangan panjang dan rasa sakit yang tersembunyi. Aku pemilik aset penting yang selama ini menjadi jaminan untuk masa depan kita. Tanpa aku, rumah ini mungkin sudah lama dijual, dan anak kita, Raka, tak akan punya tempat yang layak untuk tumbuh dan belajar. Aku bisa melihat mata Ibu Ratna melebar. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan kata-kata. Dewi menunduk, tak mampu menatapku lagi. Pak Surya, yang selama ini diam dan hanya mengamati, akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dalam dan penuh pertimbangan. Kau, selama ini yang menjaga semuanya? Tanyanya perlahan. Aku mengangguk. Ya, Pak. Aku tak pernah mengharapkan pujian. Hanya ingin anakku punya masa depan yang baik. Tapi aku tak akan terus diperlakukan seperti ini. Arman, suamiku, yang selama ini diam di sudut ruangan, akhirnya menitikkan air mata. Tangisnya pecah, dan aku bisa merasakan penyesalan yang dalam dari suaranya yang bergetar. Aisyah, aku salah. Aku tidak melihat apa yang sebenarnya kau lakukan demi kami. Maafkan aku. Suasana menjadi sangat hening. Semua orang menahan napas, terdiam dalam keheningan yang penuh makna. Aku tahu, 5 menit yang kuambil untuk berbicara ini telah mengguncang pondasi keluarga ini. 5 menit. Hanya 5 menit, dan semua penghinaan mereka runtuh. Bisikku dalam hati dengan perasaan lega dan kekuatan yang baru kutemukan. Malam itu, aku tidak hanya berdiri untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan anakku dan harga diri yang selama ini kupendam dalam diam. Aku tahu,
Perjalanan kami masih panjang, tapi malam ini adalah awal dari perubahan yang tak bisa diabaikan lagi. Ruangan itu kini sunyi, sepi seperti setelah badai besar mereda. Semua mata menatapku dengan campuran rasa terkejut dan tak percaya. Aku tahu, apa yang baru saja kuungkapkan mengubah segalanya, termasuk posisi dan perasaanku sendiri. Ibu Ratna membuka mulut hendak berkata sesuatu, namun aku tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini bukan tentang siapa yang berkuasa dalam keluarga ini. Ini tentang aku, tentang harga diriku yang mulai kutemukan kembali. Aku duduk kembali dengan tenang, merasakan beban berat yang selama ini melekat perlahan terangkat dari pundakku. Aku pernah mencoba menjadi seseorang yang diterima, mencoba memenuhi harapan yang tak pernah berujung. Tapi malam ini aku sadar, aku tak perlu lagi meminta diterima. Aku berhak dihargai, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang penuh perjuangan dan cinta. Arman mendekat. Matanya masih berkaca-kaca. Aku bisa melihat kerinduan dan penyesalan terpancar jelas di wajahnya. Aisyah, suaranya pelan. Aku masih mencintaimu. Tapi aku juga mengerti sekarang, bahwa cinta kita harus punya batas yang jelas. Batas yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk keluargaku. Aku mengangguk, merasakan kehangatan yang lama terlupakan di hati. Cinta kami memang tak sempurna, penuh luka dan ketidakpastian. Namun, kami berdua sepakat untuk membangun kembali, dengan pondasi yang lebih kuat, saling menghargai dan memahami. Keputusan itu tidak datang dengan teriakan atau balas hinaan. Aku memilih berdiri dengan kepala tegak, dengan harga diri yang tak bisa diambil oleh siapapun. Aku tahu, perubahan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk Raka, anak kami yang pantas tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan penghormatan. Aku menatap keluar jendela, merasakan angin malam yang sejuk menyapu wajahku. Dalam hati, aku berkata dengan penuh keyakinan, malam itu aku tidak memenangkan keluarga suamiku. Aku memenangkan diriku sendiri. Malam itu menjadi titik awal perjalanan baru, di mana aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari diterima oleh orang lain, tapi dari menerima dan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dan dengan itu, aku siap menghadapi segala tantangan yang akan datang, dengan hati yang penuh keberanian dan harapan.